Situs palsu ini muncul dengan nama domain pedulilindungia.com. Kabar munculnya situs peduli lindungi palsu beredar di sejumlah grup WhatsApp. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiko Adhisa Smito, menyatakan pemerintah telah mendeteksi keberadaan situs palsu tersebut dengan nama pedulilindungia.com. Kementerian Kominfo bahkan telah memblokirnya. Menurut Wiko, pemerintah hanya menggunakan situs pedulilindungi.id untuk penanganan COVID-19. Perlu untuk mengetahui bahwa situs pedulilindungia.com adalah situs palsu dan bukan situs yang digunakan oleh pemerintah untuk melakukan penanganan COVID-19. Seluruh isi dan informasi dalam situs pedulilindungia.com tidak terkait dengan situs pedulilindungi.id dan tidak berhubungan dengan upaya pemerintah melakukan penanganan COVID-19 dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memutus akses terhadap situs Peduli Lindungi. Nah, saudara, kita akan membahas lebih lanjut mengenai aplikasi palsu dan cara menghindarinya bersama pakar siber dari Communication and Information System Security Research Center, Pratama Persada. Mas Pratama, sehat ya? Ya, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Mas Pratama, ini kalau kita berbicara kesehatan, tentu di pandemi COVID-19 kita harus sehat setiap hari, penting sekali. Tapi sepertinya keamanan siber di tanah air ini kurang sehat ya. Terakhir saya juga minta video konfirmasi wawancara dengan Anda ini terkait dengan e-hack, waktu itu ada kebocoran data di situ. Sekarang ada lagi situs palsu, aplikasi Peduli Lindungi begitu. Anda melihatnya seperti apa sih keamanan siber kita sekarang? Ya, kalau kita lihat ya dari pengalaman kemarin-kemarin, kita bisa tahu bahwa ternyata memang masih lemah pengalaman cyber Indonesia. Bukan hanya di pemerintah sebenarnya, di pihak swasta pun juga masih lemah. Karena kita lihat beberapa kali kejadian yang bocor itu bukan hanya di pemerintah, tapi juga di swasta, bahkan di platform-platform besar. Nah, kelemahan ini saya tidak tahu ya, kenapa kok tidak diperbaiki begitu. Ya. Karena selalu terjadi dan terjadi lagi. Menurut saya ini masalahnya adalah di awareness ya, security awareness gitu. Para pemilik platform ini, wali data ini, mereka tidak serius terhadap keamanan cyber begitu. Padahal sudah ada nih data standar-standar tentang keamanan cyber begitu. Misalkan dari BSSN, kemudian dari Badan Standarisasi Nasional, bahkan standar-standar internasional pun bisa kita adopt. Misalkan kita menggunakan enkripsi untuk mengamankan data yang ada di server kita. Sehingga ketika ada hacker yang berhasil masuk ke dalam suatu sistem, kemudian dia berhasil nyuri datanya itu nggak akan ada gunanya karena si hacker ini nggak bisa baca datanya begitu. Nah, kenapa itu tidak implementasikan gitu? Padahal kalau kita lihat ya Mas Pratama, ini kan situsnya Peduli Lindungi ya. Ini situs baru yang kemudian juga rencananya akan dipakai banyak sekali masyarakat karena memang ini menjadi syarat untuk masuk ke berbagai tempat nantinya begitu kan, dan juga aplikasi untuk men-tracing kesehatan masyarakat. Apa saja yang menjadi sangat berbahaya dari adanya situs palsu seperti ini, Mas Pratama? Nah, sebenarnya Peduli Lindungi ini nggak ada masalah loh. Sebenarnya masalahnya itu hanya di lambat, kemudian suka error dan lain-lain begitu. Tapi kalau masalah kebocoran data belum saya dengar sampai saat ini. Nah, kemarin ada laporan, ada link palsu yang mirip-mirip dengan yang Peduli Lindunginya itu ya? Dan itu sebenarnya wajar. Ya, pedulilindungi.com gitu. Sebenarnya itu wajar. Kenapa? Karena setiap ada event-event besar, si hacker tanggung jawab ini, mereka selalu cari jalan supaya bisa menipu masyarakat. Caranya dengan apa? Dengan mengirimkan link-link phishing. Jadi ini namanya kalau di dunia keamanan informasi namanya phishing, Mas. Kayak mancing lah gitu. Jadi bikin nama yang seolah-olah sama, nanti tampilannya seolah-olah sama, karena kemudian kita disuruh memasukkan username, password, tapi ternyata itu situs palsu. Mas Pratama, kalau kita masukin kemudian data-data, nama, apalagi dengan nomor KTP dan sebagainya, orang mengetahui misalkan itu disangkanya situs yang asli, akan berbahaya apa nantinya? Bahaya banget Mas, apalagi kalau yang bocor itu data pribadi kita secara lengkap, mulai dari gangguan kita terima SMS,
penipuan, kita terima SMS penawaran pinjol ilegal gitu. Kemudian kita ditipu-tipu bahwa dapat hadiah dan lain-lain begitu. Yang kedua, kita bisa di-take over akun-akun dompet digital yang kita miliki. Karena nomor handphone itu bisa dikonekkan dengan data digital. Misalkan konekkan dengan GoPay, dia punya GoPay enggak, punya Dana enggak, punya OVO enggak gitu. Nah, selanjutnya bisa dengan data yang lain itu bisa dilakukan take over nomor rekening. Nah, itu dia ya. Jadi dengan data-data yang ada di luar ini gitu, kita tahu dia punya rekening berapa, bank apa begitu, kita bisa masuk ke dalam rekeningnya dia gitu. Kita bisa membuat SIM card palsu pakai namanya dia karena kita tahu detail datanya target kita ini. Begitu kita dapat SIM card baru, kita bisa masuk ke M-Banking, kita bisa ambil alih semua isi nomor rekeningnya begitu. Jauh sekali ya. Kemudian sekarang juga dipakai untuk itu Mas, pinjol ilegal. Iya, itu dia juga memang banyak sekali ya. Tiba-tiba kita didatangi debt collector nih. Ya, itu dia. Kita tidak tahu apa-apa. Ngapain gitu. Tidak tahu apa-apa, tiba-tiba di kontak begitu dengan seorang yang mengaku sebagai debt collector karena memang informasinya ini karena pinjaman online dan lain-lain. Yang bahaya lagi Mas, kemarin Wakil Ketua Komisi 1 bilang bahwa ada loh ini kejadian tiba-tiba ada penggerebekan organisasi teroris begitu, kemudian ada list nama-namanya, begitu dicek ternyata dia namanya itu digunakan oleh orang lain gitu. Jadi kita nggak ikut larang, kita didatangi Densus, ternyata KTP kita dipakai untuk daftar organisasi teroris. Itu dia ya, itu sangat berbahaya sekali ya. Oke. Anda telah memberikan perspektif begitu ya bagaimana bahayanya ke depan bisa digunakan pakai untuk apa saja. Tapi begini, Mas Pratama, ini kan misalkan ada yang kemudian mengisi data di aplikasi palsu pedulilindungi.com itu, yang kemudian menjadi aplikasi palsu dari Peduli Lindungi, sudah terlanjur mendaftar ke sana, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya nggak ada yang bisa dilakukan karena data kita sudah terlanjur bocor. Sama seperti ketika data kita dibocorkan oleh platform-platform besar yang menyimpan data kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan gitu. Sehingga kita hanya bisa menjadi korban. Oleh karena itu kita hanya bisa waspada saja. Hati-hati ketika ada penawaran-penawaran yang agak aneh-aneh yang datang ke handphone kita begitu. Oke. Tetapi ada beberapa langkah, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menghindari link-link phishing yang seperti Peduli Lindungi tadi gitu. Ya, seperti apa tuh? Karena jangan salah, phishing ini selalu masuk dalam top 5 tipe serangan cyber gitu. Nah, caranya begini, yang pertama? Bookmark. Jadi kan kita kalau di browser itu ada bookmark kan ya. Jadi situs-situs yang biasa kita datangi, Facebook atau misalkan Twitter dan lain-lain, kita bookmark lah gitu. Supaya kita pasti bukanya benar. Yang kedua, jangan mengklik link pada SMS atau email. Itu penting sekali. Karena rata-rata email itu email palsu gitu. Penawaran pulsa lah, penawaran hadiah lah, itu palsu lah gitu. Kemudian yang ketiga, hanya mengetik data-data yang kira kredensial atau berbahaya pada website-website yang aman. Misalkan ngetik password, ngetik nomor rekening, transaksi rekening gitu. Pastikan kita di website yang memang benar-benar aman. Tandanya ada HTTPS biasanya. Di browsernya tanda gembok. Kalau nggak yakin jangan deh gitu ya. Yang keempat, terus cek akun Anda secara reguler, akun dompet digital, akun bank begitu. Kalau ada yang merugikan segera lapor. Kemudian yang kelima, lihat nih bahasanya nih. Biasanya bahasa-bahasa yang bombastis itu adalah bahasa-bahasa yang benar. Kemudian yang keenam adalah menginstal antivirus. Itu penting. Jangan dikira bahwa virus itu hanya masuk di komputer. Tapi di handphone pun perlu diinstal antivirus dan harus diupdate antivirus atau anti-malware-nya. Kemudian yang ketujuh, jangan lupa update device Anda, baik di handphone ataupun di komputer. Yang delapan, waspadai kalau misalkan ada email-email atau pesan instan yang kira-kira minta sesuatu kode dan lain-lain, itu pasti akan minta kode OTP kita. Jangan percaya gitu. Oke, itu ada beberapa cara. Kemudian, Yang terakhir adalah backup data Anda. Penting itu. Kalau ada apa-apa, handphone Anda rusak, komputer Anda kena malware begitu, tapi data Anda masih aman. Oke, itu ada beberapa cara. Jadi sebenarnya kalau ditarik tadi garis bawahnya sedikit, mungkin Mas Pratama, meskipun kita sudah uninstall begitu ya aplikasi palsu, tapi kalau data sudah ditulis itu tidak akan berpengaruh, hanya bisa menjadi korban. Itu sama ceritanya ketika kemarin masyarakat diminta untuk uninstall aplikasi e-hack.
Ya percuma, bocorannya dari server, tapi yang diminta install aplikasi yang ada di iya, iya. user gitu. Oke. Mas Pratama, terakhir sekali pesan untuk masyarakat, untuk pemerintah, untuk berbagai pihak terkait masalah dengan data-data bocor ini dan keamanan siber. Menurut saya kita bersama-sama ya, bukan hanya pemerintah. Masyarakat pun juga harus bersama-sama ikut membantu pemerintah begitu untuk bisa melindungi data-data pribadi yang dimiliki oleh masyarakat begitu. Misalkan kita mendorong DPR supaya cepat menggolkan undang-undang pelindungan data pribadi. Nah, untuk pemerintah pun juga harus ngerti bahwa security itu nggak cuma beli sesuatu, tapi itu proses. Oke. Orangnya diperbaiki, teknologinya diperbaiki, tata kelolanya diperbaiki begitu. Nah, kalau itu bisa berjalan dengan baik, insya Allah lah Indonesia bisa kuat. Ya, perlu Gitu, upaya Mas. dari berbagai elemen masyarakat, termasuk masyarakat itu Betul. sendiri ya, tingkatkan juga Betul. tentunya literasi digital. Mas Pratama Persada, Chairman dari Lembaga Riset Keamanan Siber Sisrek, terima kasih sudah meluangkan waktu pagi ini disapa oleh Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sehat-sehat selalu, Mas.